Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kenapa tuh kok mukanya kayak gimana gitu? Ada yang mau diceritakan? Iya, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Mulai aja dari hal yang sangat bikin kamu kepikiran gitu. Aku tuh Atau yang ringan-ringan dulu. wajar nggak sih kita jadi sebagai seorang anak tuh kesel sama orang tua, Mbak? Kan kadang kayak kita kesel banget ya. Cuma kan umur 21 tahun itu kan udah gede ya. Kan udah boleh gitu, maksudnya main kemana-mana gitu. Nah, kenapa sih orang tua aku tuh kayak selalu membatasi banget, kayak mau main sama siapa harus jelas sama siapa, kemana, berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Nanti terus kalau terlambat itu kayak gimana ya, kayak kok terlambat sih pulangnya, tadi ngapain aja. Terus nanti meskipun nggak terlambat juga ditanyain tadi ngapain aja di sana, bahas apa aja, ngobrolin apa aja. Terus tadi sholat enggak, udah sholat belum. Nah, terus nanti kayak ditanya-tanyain lagi gimana teman-temannya tadi di sana, ada ngomongin aneh-aneh apa enggak gitu. Kan kita kan udah gede ya, kita juga punya privasi kan, kayak kita kan pengen masa masih kayak gitu sih, Mbak? Kan udah 21 tahun, kan udah gede. Terus mana lagi kalau mau keluar malam itu selalu nggak boleh, harus ikut ayah, harus bonceng sama ayah kalau mau keluar malam. Terus ya udah batasnya keluar malam sampai jam 9, itu pun sama ayah, nggak ada sama sepupu kayak gitu. Kalau keluar malam sama sepupu tuh batasnya jam berapa, jam setengah enam maghrib itu udah diburu-buru suruh pulang. Terus habis itu dimarah-marahin kayak perempuan kok jam segitu masih di luar, bla 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 bla. Terus pernah kan aku sekali izin keluar malam jam 8 sama teman aku, terus dibolehin karena itu nggak di rumah sendiri, di rumah om gitu kan, keluar malam jam 8 dibolehin. Terus dikasih waktu 30 menit, coba 30 menit buat makan. Kayak ya cukup sih sebenarnya, kan cuma beli makan doang ya, tapi kayak 30 menit banget. Padahal terus aku balik lagi ke rumah om, itu tuh rumahnya sepi gitu loh, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Kan aku juga takut ya, kayak mending tadi di luar lama. Nah ternyata om aku tuh baru pulang kerja jam 10, anak-anaknya juga baru pulang nongkrong jam 10. Kan aku kayak kesenjangan banget. Masa aku berangkat jam 8 pulang jam setengah 9, itu pun udah dimarahin, ayo kamu udah di rumah belum, cepetan buruan pulang, udah nggak baik, udah dari tadi masa beli makannya lama banget. Kan padahal kan pengen ya, namanya kan malam minggu gitu loh. Masa kayak gitu doang nggak boleh, serba-serba nggak boleh. Terus dulu juga mau belajar motor juga nggak boleh, tapi sekarang udah boleh sih gara-gara akunya ngeyel. Masa akunya harus ngeyel terus biar dibolehin? Gimana coba? Kesel nggak sih sama orang tua kayak gitu? Terus nanti kalau ngeyel nggak dikasih duit. Kalau nurut dikasih duit banyak, tapi kalau nggak nurut itu nggak dikasih duit, gimana coba? Kan kesel ya. Sedangkan kita mau kerja, mau coba kerja itu nggak boleh, dimarahin. Aku dulu pernah ngelamar kerja, keterima, dimarahin, nggak boleh kerja katanya, kuliah dulu yang bener. Tapi kuliah kan butuh duit ya, butuh duit banyak. Kalau butuh duit banyak, biar dapet duit itu caranya nurut. Kalau nggak nurut, nggak dapet duit, gimana? Kan kesel juga kan kita pengen berekspresi gitu. Gimana Mbak solusinya, Mbak? Apakah aku harus membangkang atau harus nurut? Gitu aja sih, Mbak. Tapi ini unek-unek ya, gitu sih, gitu aja sih Mbak. Sebenarnya nggak besar-besar amat masalahnya. Ya makasih ya kamu udah mau cerita ya. Kayaknya dari ekspresi kamu juga kayak gitu kan. Ya nanti kita akan membicarakan solusinya di sesi selanjutnya ya. Semoga bisa lebih mendingan gitu. Oke Mbak, makasih ya Mbak ya udah dengerin aku. Oke, sama-sama.
Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Halo Mbak, gimana apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik seperti biasa. Gimana setelah sesi konsultasi yang kemarin? Sudah ada perubahan atau masih ada yang ingin diceritakan? Masih sih Mbak. Ya, boleh Ini masih diceritakan dulu sekarang coba. berkaitan sama tingkat introvert saya. Jadi saya itu sebenarnya orangnya kan introvert, tapi ada kalanya di lingkungan yang menerima saya, di orang-orang yang menerima saya tuh keluar sisi ekstrovertnya gitu. Nah, ini apa ya, yang saya rasakan setiap hari di tempat kerja saya, karena di awal saya kerja di situ, lingkungan rekan kerja saya itu kurang menerima saya ya. Mungkin faktornya juga bisa karena saya itu bawaan dari orang atas, jadi mungkin itu mereka nggak suka karena itu atau gimana, saya juga nggak tahu, tapi itu tuh mempengaruhi kinerja saya di tempat kerja tuh. Lalu saya tuh sudah mencoba untuk mendekati mereka ya Mbak ya, entah saya itu tiba-tiba ikut mereka ngobrol, saya itu ikut celutukan lucunya mereka gitu. Tapi kenapa saat saya yang menimpali itu suasananya tuh jadi garing gitu, jadi krik-krik gitu, perasaan tuh mereka tuh kadang kalau bikin guyonan tuh ya nggak lucu bagi saya gitu kan. Tapi ya saya masih mencoba untuk menimpali, tapi ternyata saya yang nggak lucu bagi mereka gitu kan. Nah, ada kalanya juga saya itu capek gitu kan, capek ikutan ketawa, ikutan ngobrol, ikutan mendengarkan tuh kadang pulang-pulang dari kerja tuh pernah sampai nangis gitu kan, sampai meluk ibu saya bilang kenapa gitu kan. Saya nangis tuh cuma kamu nggak diajak ngobrol gitu kan, gimana ya, kalau anak sekarang kan bilangnya kan social battery-nya kan udah sangat nol gitu ya, minus bahkan gitu kan gitu. Jadi gimana sih caranya buat apa ya, biar gak jadi orang yang seperti itu dan bisa diterima di tempat kerja saya gitu, apakah saya harus resign atau bagaimana gitu. Sebenarnya udah kepikiran sih buat resign gitu kan, cari tempat di mana saya bisa berkembang gitu kan. Di situ saya bisa berkembang, cuman mental saya yang diuji gitu di situ. Itu sih Mbak, yang tiap hari saya rasakan gitu kan. Tapi dengan konseling yang kemarin itu ya adalah 1-2 perubahan yang walaupun itu sangat kecil tapi sudah membuat perubahan gitu ya. Tuh. Baik Mbak, terima kasih ya untuk waktunya sudah mau meluangkan dan mau bercerita kepada saya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendengarkan cerita Mbaknya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Kita sudah mau mendengarkan saya ya Mbak ya. Nah,